Baik, sebelum mulai pembelajaran materi ini, mari kita bersama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum itu Ibu mau absen terlebih dahulu. Coba cek teman sebangku kalian, apakah ada yang tidak masuk? Masuk. Dwi tidak masuk, Bu. Oh ya, terus selain Dwi ada siapa lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang simulasi penyusunan jadwal kerja di dapur. Anak-anak masih ingat nggak kalau minggu lalu itu kita belajar tentang struktur organisasi yang ada di dapur? Masih ingat? Nah, untuk itu dari struktur organisasi itu kita akan coba buat jadwal agar setiap staf itu tahu kapan harus bekerja. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan fungsi dan peran setiap bagian dalam dapur profesional, menyusun jadwal kerja harian dengan pembagian peran dan waktu yang tepat, dan menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja sama. Ibu mau tanya sama kalian, pasti kalian pernah ke gacoan kan? Iya kan? Gacoan itu kan dapurnya terbuka, jadi customer atau pelanggan yang datang pasti bisa melihat kan. Nah, coba kalian perhatikan contoh jadwal kerja di gacoan. Menurut kalian apa yang akan terjadi kalau semua staf dapur datang di waktu yang sama? Berantakan nggak sih, Bu, kerjanya? Iya, betul sekali, pastinya berantakan. Terus kenapa lagi? Kira-kira? Kelebihan staf, Bu, kerjanya nggak jelas. Betul, jadi kayak stafnya menumpuk, terus juga pasti ruangannya kan bakalan sempit dan pengap kan. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba mengatur jadwal yang ada di dapur. Ini adalah alasan mengapa jadwal kerja itu penting. Karena jadwal kerja itu membantu pembagian tugas agar yang tadi sudah disebutkan tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Produksi makanan agar berjalan lancar dan karyawan mendapat waktu istirahat yang cukup. Kalau misalkan semua staf itu bekerja di waktu yang sama, pastinya nggak mungkin 8 jam kerja dong. Kayak gacoan itu kan ada yang 24 jam. Nggak mungkin kalau semua staf itu berangkat bersamaan, bisa jadi kerja 24 jam. Nggak efisien kan? Pasti juga bakalan lelah dan juga bosan. Struktur organisasi dapur yang ini secara singkat aja ya anak-anak. Yang pertama itu ada eksekutif chef. Itu tugasnya sebagai pengawas seluruh dapur. Kemudian ada chef de party, bertanggung jawab pada satu area masakan. Cook helper atau komis, asisten yang membantu persiapan bahan. Steward, menjaga kebersihan dan mencuci peralatan. Waiter atau waiters, mengantarkan makanan ke pelanggan. Pasti kalian semua tuh udah paling mengenali sama yang waiter atau waiters ya? Yeah. Karena kalau kemana-mana pasti dilayani kan makanannya. Prinsip penyusunan jadwal kerja. Yang pertama itu ada efisiensi waktu. Semua shift saling melengkapi. Keadilan, tiap staf atau kru mendapatkan jam kerja yang seimbang seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Rotasi tugas. Dilaksanakan rotasi tugas itu agar setiap pegawai atau staf merasakan peran yang berbeda. Kedisiplinan, datang dan selesai sesuai waktu yang ditetapkan. Jangan datang paling lambat, pulang paling cepat. Atau kadang ada restoran ataupun tempat makan yang toksik, kayak berangkatnya disuruh pagi, pulangnya disuruh paling telat, karena yang bukan jobdesknya malah dilakuin. Terus juga ada ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Pastikan ada waktu istirahat yang cukup. Ini ada contoh singkat cara membuat jadwal kerja di dapur. Misalkan nih, di sini ada chef. Chef itu berangkat di shift pagi jam 6 sampai jam 10. Terus ada cook helper 1 berangkat di shift pagi jam 6 sampai jam 10. Terus shift siang, dilanjut shift siang jam 11 sampai jam 3. Untuk cook helper 2 itu berangkat di shift siang jam 11 sampai jam 3 dan shift malam jam 5 sampai jam 9. Untuk steward berangkat di shift siang jam 11 sampai jam 3 dan malam jam 5 sampai jam 9.
Kemudian ada waiter berangkat di shift pagi jam 6 sampai jam 10 dan shift malam jam 5 sampai jam 9. Oke, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja. Mungkin duduknya bisa berdekatan 5-5 karena Ibu akan membagikan LKPD. Di sini Ibu akan membagikan LKPD itu yang berisi situasi dapur hotel yang harus diatur jadwal kerjanya ya. Oke, diskusikan bersama ya setiap kelompok siapa yang bertugas di shift pagi, shift siang, dan shift malam. Pastikan pembagian waktunya adil dan logis. Di LKPD kalian itu sudah ada langkah-langkahnya dan sudah ada keterangan untuk setiap jabatan seperti chef, server party, atau cook helper itu ada jadwalnya sendiri. Nah kalian susun itu biar adil, biar setiap pegawai itu atau staf itu mendapatkan jam kerja yang sama. Ini untuk contohnya yang seperti tadi ya, yang sudah dijelaskan. Cara lihatnya. Oh iya. Bu, apakah ada kesusahan? Ya paham, jelaskan. Paham? Ya, nanti kalau ada kesusahan bisa ditanyakan nanti. Untuk kelompok 2 bagaimana? Paham? Berarti untuk minggu depan kalau ada UTS sudah pada sama ya. Langsung UTS. Dah. Oke, silahkan Mbak Keisha. Jadi kesimpulan dari diskusi yang sudah kami laksanakan yaitu untuk di jabatan chef de party itu biasanya ada di 2 shift. Dia itu di shift pagi dan juga shift siang. Shift pagi itu dimulai dari jam 6 sampai 10 dan di shift siang itu jam 11 sampai jam 3. Untuk waktu istirahatnya itu biasanya di jam 3 sampai jam 4. Untuk tugas utama dari chef de party yaitu mengatur alur kerja dapur, memastikan cita rasa dan juga penyajian makanan. Yang kedua ada cook helper 1, itu biasanya dia di shift pagi dan shift malam. Untuk keterangan tugas utamanya itu menyiapkan bahan dan membantu masakan utama. Selanjutnya ada cook helper 2, itu biasanya dia di shift siang dan shift malam. Biasanya tugasnya itu membantu planting, menyiapkan bahan untuk shift berikutnya. Setelah itu ada steward. Biasanya dia itu ada di shift pagi dan juga shift siang. Tugasnya itu membersihkan peralatan dan juga area kerja di dapur. Yang terakhir itu ada waiter. Dia itu biasanya di shift siang sama shift malam. Tugasnya itu mengantar pesanan dan memastikan pelayanan ke tamu itu berjalan dengan baik. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok Mbak Keisha. Hasil diskusinya bagus sekali. Pastinya yang disebutkan Mbak Keisha tadi sudah cukup jelas ya untuk yang menyusun jadwal. Silakan beri tepuk tangan untuk Mbak Keisha. Terima kasih Mbak Keisha. Oke, kalian sudah menyusun jadwal dalam bekerja. Tapi coba kalian pikirkan apa yang akan terjadi kalau satu orang tidak datang di shiftnya. Pastinya akan ada pembagian tugas ulang kan. Terus juga kalau misalkan satu orang itu nggak datang akan berakibat pada rotasi rantai kerja. Jadi kayak dapur itu kan sangat mengandalkan koordinasi waktu dan peran ya. Jadi kalau misalkan satu orang tidak masuk saja di shiftnya, pasti semua jadwal yang sudah diatur bakal berantakan. Itulah mengapa jadwal kerja itu penting. Tetapi jangan dilupakan, pastinya ada masalah dalam membuat jadwal tadi. Yang pertama, jadwal tidak seimbang, beban kerja tidak adil. Mungkin ada yang shift satunya kerja 6 jam, terus shift 2-nya mungkin ada yang kerja 10 jam. Pasti itu tidak adil kan. Terus juga kalau nggak ada rotasi itu, perlu cepat bosan atau lelah. Hari ini udah berangkat malam, besoknya shift malam lagi, shift malam lagi. Pastinya kan kalau berangkat shift malam terus itu kan bakalan
juga kurangnya koordinasi, pekerjaan bakalan tumpang tindih, nggak jelas dan nggak ada koordinasinya. Untuk refleksi diskusi ini ada 3 pertanyaan. Jadi mungkin ada yang bisa menjawab. Untuk pertanyaan pertama, apa dampak jika dapur tidak memiliki jadwal kerja? Tadi sudah dijelaskan. Iya, baik Mbak Nilam. Jawabannya ketika dampak dapur tidak memiliki jadwal kerja itu ada kekacauan, mungkin kekacauan operasional, tumpang tindih tugas, terus peningkatan stres, juga bisa jadi konflik antar staf. Bagus sekali. Berarti Mbak Nilam udah paham ya sama apa yang Ibu jelaskan tadi. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat pembagian tugas yang adil? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Ella. Cara membuat pembagian tugas yang adil itu dengan menyeimbangkan beban kerja, terus menyesuaikan tugas dengan kalian itu masing-masing, terus juga melakukan rotasi tugas ya Bu agar rata gitu tugasnya. Bagus, berarti Mbak Ella dari tadi memperhatikan Ibu ya. Untuk jawabannya sangat bagus sekali. Untuk yang ketiga nih, khususnya kalian di kelas 11, kan kalian mau PKL nih atau praktik kerja lapangan. Kira-kira nilai apa sih yang bisa diterapkan dari kegiatan menyusun jadwal kerja ini untuk di dunia kerja nyata? Ada yang mau bisa menjawab? Saya Bu. Silakan Mbak Naya. Jadi jawabannya ada 3 Bu. Yang pertama disiplin, tanggung jawab pribadi. Yang kedua itu kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Yang ketiga kemampuan beradaptasi terhadap jadwal. Oke, bagus sekali jawabannya Mbak Naya. Untuk ketiga, anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi sungguh luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, jadi itulah mengapa jadwal kerja sangat penting agar dapat tetap berjalan lancar. Hari ini tuh kita bukan cuma belajar tentang jadwal, tetapi juga tentang kerjasama. Karena jadwal kerja adalah alat manajemen waktu yang penting di dapur, membantu koordinasi, produktivitas, dan kesejahteraan tim. Sikap disiplin dan kerjasama adalah kunci sukses di dapur profesional. Kayak untuk anak-anak yang sudah aktif hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya di